Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu terkait sistem pemilu yang saat ini masih diperdebatkan antara sistem proporsional terbuka atau tertutup ya. Kalau tertutup itu hanya milih partai, dan terbuka itu ada calon ya, dewan yang dipilih dalam pemilu nanti. Ini masih diributkan ya. Hanya PDIP saja yang menolak sistem terbuka dengan berbagai alasan. Alasannya yaitu salah satunya terkait biaya pemilu. Ini sesuai yang dilansir oleh Republika Online. Langsung saja kita baca dan kita ulas. PDIP butuh minimal 5 miliar rupiah untuk jadi anggota dewan lewat sistem proporsional terbuka. Republika.co.id Jakarta. Sekretaris Jenderal Partai Politik Indonesia Indonesia Perjuangan PDIP Hasto Kristianto mengatakan pihaknya mendukung penerapan sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum pemilu, sebab lewat sistem saat ini hanya menghadirkan biaya politik yang tinggi. Proporsional terbuka dalam penelitian Pak Pramono Anung, minimum paling tidak harus ada modal 5 miliar untuk menjadi anggota dewan. Bahkan ada yang habis sampai 100 miliar untuk menjadi anggota dewan, ujar Hasto di kawasan Tanah Abang, Jakarta Ahad. Maka ada kecenderungan struktur anggota dewan banyak yang didominasi para pengusaha, sambungnya. Kendati demikian, PDIP tegas mengikuti asas dan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Partai berlambang kepala banteng itu juga tidak pernah mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mahkamah Konstitusi kita percaya memiliki sikap kenegarawanan karena di situ ada 3 lembaga yang ikut bertanggung jawab di dalam proses penempatan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, ujar Hasto. Pertama, dari DPR yang juga mengedepankan sikap kenegarawan. Kedua, dari pemerintah. Ketiga, dari Mahkamah Agung, sehingga ada 3 institusi yang tidak begitu mudah untuk diintervensi karena memang itu yang dijaga dengan sangat baik dengan penuh tanggung jawab oleh Mahkamah Konstitusi, sambungnya. Sebelumnya ia berpandangan sistem proporsional tertutup juga sesuai dengan konstitusi. Adapun sistem proporsional terbuka disebutnya justru melahirkan liberalisasi politik bagi partai politik. Sistem proporsional tertutup disebutnya akan mendorong proses kaderisasi di partai politik. Salah satu hasilnya adalah mencegah berbagai bentuk liberalisasi politik dan selanjutnya memberikan insentif bagi peningkatan kinerja di DPR. Kita tahu bagaimana saat ini dengan praktek-praktek sistem pemilu dengan proporsional daftar terbuka telah menciptakan liberalisasi politik, ujar Hasto dalam konferensi pers mengenai refleksi akhir tahun 2022 dan harapan menuju 2023 Jumat. Ya, itu ya sobat sekalian ya, tentang dari Sekjen PDIP yang mengatakan dengan tertutup ini ya akan memakan biaya politik yang lebih mahal ya, minimal 5 miliar untuk menjadi anggota dewan. Dan permasalahannya tentu saja apakah dengan sistem terbuka ini justru meniadakan hal tersebut ya. Ya, itu bisa ya bisa tidak ya, karena dengan sistem saat ini apapun sistemnya, sistem baik itu tertutup ya, terbuka ataupun mix, campuran keduanya, tidak bisa dilepaskan dari biaya politik yang mahal atau biaya pemilu yang mahal. Nah, kenapa hal-hal yang seperti ini, yaitu biaya pemilu mahal secara umum ini tidak dikritik dan diubah menjadi sesuatu yang lebih praktis dan lebih murah? Karena dengan adanya saat ini pun ya, yang sudah berjalan sekitar dua presiden, yaitu SBY dan Presiden Jokowi, terlihat jelas bahwasanya hasil dari pemilu yang berbiaya mahal ya, dan dengan sistem proporsional terbuka ya, meskipun nanti juga kalaupun disetujui proporsional tertutup, tidak ada yang bisa memastikan, tidak ada yang namanya ya money politik ataupun kecenderungan efek dari itu, yaitu KKN, korupsi kolusi nepotisme. Yang terjadi memang sedari awal sistem saat ini, yaitu sistem demokrasi dengan biaya pemilu yang mahal ya,
justru akan sama ancaman ke depan adalah tentang korupsi yang tumbuh subur oleh para pejabat ataupun dewan yang nanti akan menjabat, karena jumlah yang disetorkan ya dengan adanya pemilu yang harus menyetorkan sekian itu pasti tidak akan nutupi dengan gaji para pejabat publik nanti yang akan menjabat ataupun dewan yang akan menjabat. Yang ada adalah bagaimana mengembalikan jumlah yang tadi disetor dan kemungkinan juga dibiayai oleh oligarki ataupun para pemodal itu, dan ditutup lagi dengan tentu saja ya apalagi kalau bukan dengan KKN atau korupsi itu sendiri. Maka memang kembali lagi ya tentang sistem ini yang secara umum harus dipikirkan bersama, bukan hanya tentang proporsional tertutup atau terbuka yang sama-sama berpotensi masih menimbulkan ya korupsi itu masih tumbuh subur ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.